Ini pertanyaan pertama dari Bapak Pak Mukim terkait dengan penegakan syariah di Kabupaten Ilus. Mungkin dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa tentu syariah ini bukanlah tanggung jawab pribadi, kelompok dan organisasi, tetapi penegakan syariah ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Tadi malam kita dapat kunjungan dari Ketua MPU Aceh di Pendopo. Di situ juga kita menyampaikan Pak Ketua MPU Aceh izin karena dalam penegakan syariah Islam di Kabupaten Ilus ini nanti kami butuh fatwa-fatwa dari MPU Aceh dan butuh para ulama-ulama yang tergabung dalam MPU di Kabupaten Ilus untuk mensosialisasikan terkait dengan penegakan syariat Islam di Kabupaten Ilus. Tentunya tidak hanya para ulama kita, tetapi juga seluruh masyarakat kita, para penghulu, para imam. Para imam tadi sudah menyampaikan bahwa kenapa selama ini imam di kampung itu barangkali kurang serius. Memang ini Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari ada sedikit perbedaan yang terlalu mencolok, bukan gaji gitu ya. Itulah insentif ya. Kalau Pak kecil berapa sekarang tulahnya gaji? Berapa? 2.400.000 per bulan. Kemudian untuk Pak Imam berapa Pak? 750. Jadi ini memang kemarin sudah pernah kita sampaikan. Mudah-mudahan kesejahteraan Pak Imam juga ini kita akan upayakan sehingga Pak Imam ini juga lebih bertanggung jawab nantinya untuk menjalankan, untuk mengawal dan memantau penegakan syariat Islam di desanya masing-masing ya. Kemudian selanjutnya Bapak-bapak, Ibu sekalian, mengenai pertanian dari Pak Mukim tadi, sebenarnya pertanian perkebunan itu memang menjadi prioritas kita Pak Mukim. Ini mungkin sekaligus menjawab nanti dari pertanyaan Pak Penghulu Kampung Bacang ya, terkait dengan kenapa kita fokus kepada lahan tidur dan kenapa di Ilus ini banyak lahan tidur, kan itu pertanyaannya. Berarti banyak masyarakat kita yang masih tidur juga, makanya lahan tidur kita masih banyak. Makanya kami sepakat Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya kita mendorong masyarakat Ilus ini yang memiliki lahan tidur ini wajib hukumnya untuk dilakukan penanaman baik itu kopi ataupun kakao. Yang jelas lahannya ini tidak boleh kosong, itu wajib. Dan kami sekarang Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim ini akan sedang menggodok peraturan bupati. Kita akan kenakan sanksi bagi masyarakat yang memiliki lahan tetapi dia tidak memanfaatkannya, ini akan kita berikan sanksi dan ini sedang kita konsultasikan di provinsi. Untuk itu sebelum pergub ini keluar, mari kita dorong masyarakat kita ya, keluarga kita untuk pemanfaatan lahan-lahan yang masih kosong ini. Kemudian bukti keseriusan kami terhadap pertanian ini Bapak Ibu sekalian, mungkin dari Imam Sepang tadi bahwa terkait dengan irigasi Cempang ini mohon kita berdoa Bapak-bapak sekalian ya, masyarakat Ilus. Baru-baru ini kita sudah mengundang tim dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pak Dandim. Mudah-mudahan itu akan masuk salah satu titik yang akan direhab dan direkonstruksi, karena kami tahu juga ini memang masalah ini sudah lama sekali. Ternyata sudah 5 tahun Pak Dandim tidak fungsional irigasi kita ini, padahal ada 4 desa irigasi ini menjadi sumber pengairannya. Tetapi dalam waktu dekat ini insya Allah ini akan terlaksana sumber dana dari BNPB. Itu terkait dengan irigasi. Kemudian selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, komoditi andalan ya, ini dari Penghulu Bacang. Komoditi andalan baru-baru ini kami dengan Pak Wakil menghadiri pameran kopi di Jakarta, pameran kopi internasional pada di Pak Kapolres, luar biasa. Seluruh dunia hadir membawa kopinya masing-masing. Dan di dalam kesempatan pameran tersebut kami sempat berjumpa dengan beberapa investor Pak,
baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika kami berjumpa dengan investor, investor langsung tanya, Pak Bupati, berapa ton per bulan bisa menyiapkan untuk kami gitu. Itu yang ditanyakan kepada saya. Saya butuh 300 ton per bulan, saya butuh 200 ton per bulan. Ini yang ditantang kepada kami pada saat itu. Tetapi bagaimana kami mau menjawab sementara produksi kopi kita itu masih kecil, Bapak Ibu sekalian. Makanya saya dan Pak Wakil dan semua kawan-kawan sepakat bahwa bagaimana caranya kita meningkatkan produksi kita dulu. Ikan produksi kopi kita masih kecil, kita ini hanya penengkit Niari, Aceh Tengah dan Bandar Meriah. Padahal secara kualitas kopi dari luas itu pada Pak Kapolres itu lebih bagus, lebih baik. Kita sudah pernah uji di pusat kopi Jember Pak, di Jawa Timur ya. Itu kita sudah pernah uji kualitas kopi dan alhamdulillah kopi dari luas itu menjadi kopi yang terbaik pada saat itu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap ini, maka kembali ke lahan tidur tadi, marilah kita sama-sama kita dorong masyarakat kita untuk menanam kopi. Kemudian barangkali ke depan ini revisi barangkali terhadap peraturan Bupati terkait pemanfaatan dana desa, khususnya yang pemberdayaan ekonomi. Untuk 2025 ini kami pikir sudah terlambat, tetapi untuk 2026 ini Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, kita akan giring dana pemberdayaan ekonomi ini khusus untuk cetak bibit di desa masing-masing. Kalau memang desanya cocok dengan kopi, tentu dia akan mencetak bibit kopi. Kemudian yang cocok dengan kakao, dia akan mencetak bibit kakao, bersumber dari dana pemberdayaan ekonomi. Bagaimana caranya supaya murah? Jangan kita beli bibit kopi yang sudah jadi Bapak Ibu sekalian, tetapi desa itu cukup mencetak bibit yang dibutuhkan. Makanya saya mungkin dalam waktu dekat ini akan keluarkan SE untuk semua penghulu di Kabupaten Geluas agar mendata seluruh lahan kosong yang ada di wilayahnya masing-masing. Mendata. Kenapa tujuan mendata ini? Supaya kita tahu berapa lagi luas lahan kita yang ada di Geluas, yang lahan yang tidak difungsikan, yang tidak dimanfaatkan. Sehingga ini erat kaitannya nanti dengan cetak bibit tadi. Umpamanya nanti kampung Kampung Palok ada 100 hektar lagi lahan yang belum dimanfaatkan. 100 hektar ini berapa bibit kopi yang dibutuhkan? Umpamanya 500.000 bibit kopi. 500 bibit kopi inilah akan kita cetak nanti dengan menggunakan dana desa dari pemberdayaan ekonominya, sehingga nanti ini pelan-pelan akan tertuntaskan persoalan-persoalan lahan tidur ini Bapak Ibu sekalian. Nanti biar Bapak Ibu sekalian Pak penghulu tidak khawatir dengan pemanfaatan anggaran ini, kami juga tentunya akan berkonsultasi dengan Pak Kapolres dan Pak Kajari, Pak Dandim, supaya Bapak Ibu sekalian nyaman dalam pemanfaatan anggaran ini untuk mencetak bibit kopi. Karena kalau kita cetak bibit kopi sendiri itu Pak Kapolres, Pak Dandim, itu hanya modal 800 perak per polybag. Itu mulai dari pupuknya, terus harga bijinya, kemudian harga plastik untuk polybagnya. Paling banyak anggarannya habis per bibit itu 1000 perak per bibit. Tetapi kalau kita beli dari Aceh Tengah dan Bandar Meriah, itu bisa mencapai Rp6.000 per bibit. Tentu ini kan pemborosan, kita diharuskan untuk efisiensi Bapak Ibu sekalian. Dan kalaupun kita beli bibit dari Bandar Meriah Aceh Tengah, waya ke bibitnya sawah pe kumpus segini jero. Ngelemek ini di kupiti arti gerene semangat pe masyarakat untuk menanam bibit yang kita beli dengan harga yang mahal ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu terkait dengan program prioritas kita. Kemudian mengenai mungkin ini langsung gabung saja dari penghulu ke Talintang terkait dengan pasar Tutoblang, pajak Tutoblang. Ini saya dukung Pak penghulu, mudah-mudahan bagaimana caranya kita nanti berkolaborasi untuk kembali bahwa pajak ini akan kita lakukan aktivitas lagi. Mungkin nanti kalau kita Talintang ini Pak, nanti Pak Kapolres, ini kan jumlah penduduknya cukup besar. Artinya koperasi yang terbesar nantinya saya yakin itu di Kampung Talintang, karena jumlah penduduknya yang paling besar di Kabupaten Geluas.
sehingga koperasinya juga kami yakin dan percaya akan menjadi koperasi yang besar. Dan nanti ke depan Pak Penghulu, ini silakan dimanfaatkan sementara waktu, itu bisa jadi kantor koperasi, bisa jadi gudang koperasi, jadi pusat untuk kita menjalankan koperasi merah putih di Kampung Kutalintang. Nanti kalau perlu surat, nanti kita akan siap surat untuk pinjam pakai ke Kampung Kutalintang. Kemudian selanjutnya Masjid Asal. Masjid Asal Penampakan ini sebenarnya menjadi situs yang masuk di dalam Dinas Pariwisata Provinsi Aceh, Bapak Ibu sekalian. Kemarin kita sudah punya juga perencanaan terkait pengembangan lingkungan Masjid Asal, Pak Dandim. Ini juga mudah-mudahan ke depan ini akan kita coba nanti, karena memang karena lahan Masjid Asal ini sangat sempit sekali. Tentu Pak, kita harus membebaskan rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar Masjid Asal. Itu mungkin baru nanti kita bisa secara maksimal untuk memanfaatkan lokasi Masjid Asal ini. Tetapi sebelum kita membebaskan, kami pikir ini masih sangat sulit barangkali bagi pemerintah daerah untuk menjadikan kawasan masjid ini menjadi situs yang lebih besar. Walaupun demikian Pak, dan di Pak Kapolres, Masjid Asal ini pada hari Jumat ini selalu dikunjungi oleh masyarakat luar, ya, terutama saudara-saudara kita dari Kabupaten Aceh Tenggara, karena ini juga sudah menjadikan wisata religi di Kabupaten Geluas dan tercatat di Provinsi Aceh. Ini juga nanti ke depan akan kita programkan jalan ke rumah sakit, Pak. Baik, untuk jalan rumah sakit Bapak Penghulu, ini tahun ini itu ada anggaran yang masuk ke jalan dari Penampakan sampai dengan rumah sakit yang bersumber dari dana DOKA, dan mungkin dalam waktu dekat ini akan dikerjakan, karena memang selama ini salah satu yang menjadi keluhan masyarakat kita adalah kenapa masyarakat kita tidak berobat ke rumah sakit umum. Itu salah satunya karena kondisi jalannya, Pak Dandim, Pak Kapolres. Kemudian keluhan yang lain barangkali terkait dengan rumah sakit. Selama ini banyak masyarakat kita yang membeli obat ke apotek yang ada di kota. Tadi malam kami sudah panggil pihak rumah sakit dan sudah menekankan haram hukumnya kalau ada masyarakat dari luar yang masih membeli obat di kota, karena memang secara aturan itu rumah sakit wajib melengkapi seluruh obat yang sudah masuk di dalam ketentuan BPJS. Nah, ini mohon dukungan juga. Mungkin dalam kesempatan ini saya sampaikan juga kepada para kepala puskesmas, ya. Kepala puskesmas harus bertanggung jawab bagaimana caranya kita harus membesarkan Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim menjadi rumah sakit rujukan di Kabupaten Geluas. Itu punya pemerintah, artinya pemerintah yang harus membesarkan masjid itu. Kalau memang pendapatan rumah sakit itu besar, tentu itu pendapatannya akan digunakan juga untuk masyarakat kita di Kabupaten Geluas ini, sehingga pelayanan kita nanti bisa menjadi lebih baik. Itu kalau mengenai rumah sakit atau jalan ke rumah sakit. Kemudian selanjutnya penataan Kota Blangkejreng, Pak Penghulu Kota Blangkejreng. Beberapa hari lalu saya menelpon Pak Penghulu terkait penataan Kota Blangkejreng. Beberapa tahun yang lalu Pak Dandim, Pak Kapolres, pemerintah daerah sudah pernah mencoba membuatkan format baru. Artinya kita mau bongkar semua, kita bangun baru, kemudian kita serahkan masyarakat mencicil kepada pemerintah daerah. Tetapi di dalam perjalanannya banyak ditemui benturan dan kendala-kendala. Baru ini kami sepakat dengan Pak Wakil bahwa untuk Kota Blangkejreng ini sudahlah, itu cukup menjadi kota tua di Kabupaten Geluas, sehingga itulah menjadi bukti sejarah kita, sehingga nenek moyang kita tidak marah kita yang jelek-jelek terus kita bongkar semua. Itu kan sombong juga kita sebenarnya, ya kan. Jadi untuk itu Kota Blangkejreng ini akan kita jadikan sebagai kota tua. Mungkin Pak Penghulu dalam waktu dekat ini ada anggaran, Pak, itu rumah di kota itu mau dicat semua. Mungkin itu sudah ada trotoar ini kita kembalikan fungsinya untuk pejalan kaki. Hak pejalan kaki itu harus kita hargai, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang berjualan di atas trotoar itu setelengnya nanti akan kita tarik ke dalam
Kita ulaan dulu zaman ya, waktu kita muda zaman ke Pak kecil. Jadi kita keliling di kota ni tanpa kena hujan, karena dia ada teras Pak Kandi, ada teras. Ya, jadi untuk penataan kota Belang Kejeren ini akan kita jadikan sebagai kota tua, sebagai situs di Kabupaten Geluas. Tentu nanti perlu barangkali sentuhan-sentuhan dari pemerintah daerah untuk penataannya, kemudian melengkapi fasilitas-fasilitas, apakah lampu taman, kemudian mungkin bunga dan lain-lain sebagainya, kursi, ini akan disupport dari pemerintah daerah sehingga nampak nanti dia Pak sebagai kota tuanya gitu. Itu kalau mengenai penanganan kota Belang Kejeren, mudah-mudahan, karena itu juga tidak perlu modal besar pada Pak Kapolres, cukup dengan ide dan kemauan Pak Pengulu, Pak Camat nantinya ya kan, itu bisa, mudah-mudahan bisa kita tertibkan. Kemudian terkait dengan pelunasan PBB, Bapak Ibu sekalian, memang kemarin kami sudah perintahkan ke pihak Dinas Keuangan, notabene sebagai PAD, itu memang harus kita carikan format bagaimana caranya masyarakat kita ini ada kekhawatiran kalau dia tidak melunasi PBB. Artinya mungkin ini harus kita kaitkan dengan program-program yang lain. Apakah program BLT, bantuan kelompok tani, kemudian program-program yang lain, sehingga mereka khawatir ini kaku gerember anak gerale PBB no didapat bantuan kelompok tani, jika aku gember PBB aku ini mungkin didapat bantuan langsung dari Kementerian Pemerintah Pusat. Mungkin ini akan kita coba, artinya PBB itu wajib menjadi salah satu syarat untuk dia mendapatkan pelayanan dan bantuan-bantuan yang ada dari pemerintah, sehingga ada kekhawatiran nanti dari masyarakat kita. Kemudian satu lagi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan PAD, pendapatan asli daerah, saya sudah berdiskusi dengan Pak Kajari, Pak Kapolres dan Pak Dandim. Bapak-bapak ini siap untuk membantu pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Ya, kita sudah memiliki kanun retribusi yang sudah ditetapkan oleh DPR. Ini kita sedang menyusun peraturan bupati terkait dengan PAD. Dari sini ke depan Bapak Ibu sekalian, ini semua kafe, semua rumah makan, restoran, kemudian hotel dan lain-lain tempat wisata sebagainya, ini wajib kita kenakan pajak sebesar 10%. Pengusaha tidak perlu khawatir, karena yang bayar pajak ini bukanlah pengusahanya, tetapi kalau saya makan di bakpia 100.000, pajaknya 10.000. Yang bayar bukan bakpianya, bukan pengusahanya, tetapi saya yang makan yang membayar pajak di situ. Selama ini tidak pernah kita sentuh Bapak Ibu sekalian, tetapi dari sini ke depan, karena kita memang masalah kita seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi, keterbatasan pembiayaan, tentu kita harus punya inovasi. Bagaimana caranya kita meningkatkan pendapatan asli daerah kita. Begitu juga dengan getah pinus tadi Pak Pengulu, ini sebenarnya sudah sering juga kita bahas, dan ini ada perlu kita revisi. Peraturan Gubernur Aceh, saya lupa nomornya, itu memang sudah kita dorong kemarin ke Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur untuk merevisi peraturan tersebut, karena dengan peraturan itulah maka pendapatan gaya luas berkurang dari getah pinus ini. Secara logika Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, dulu waktu satu pabrik di Gaya Luas itu pendapatan kita dari getah ini bisa mencapai miliaran, bisa mencapai 3 miliar per tahun. Tetapi hari ini ada 4 perusahaan yang beroperasi, pendapatan kita malah hilang. Nah, ini sudah terbalik, artinya kita mudah-mudahan investor kita dengan terbuka, dengan luas kita menerima semua investor, sejauh investor ini bisa mendapatkan manfaat untuk masyarakat kita dan pemerintah daerah kita. Kemudian satu lagi Bapak Ibu sekalian, kemarin di Banda Aceh saya dan Pak Wakil melakukan MOU dengan pihak PLN Aceh. Jadi kami dengan Pak Wakil membuat surat ke PLN untuk meminta anggaran CSR dari PLN, ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini mereka akan menyanggupi untuk melakukan perbaikan terhadap PLTMH kita yang rusak, yaitu yang ada di Tripejaya, Nengar, kemudian yang ada di Aislah dan yang ada Aihuso, Kecamatan Putri Betung. Itu PLN akan meluncurkan anggaran
sekitar 25 miliar untuk memperbaiki PLTMH yang rusak di Kabupaten Gaylues ini. Mudah-mudahan ke depan kita punya target Gaylues akan mandiri energi. Kita tidak perlu lagi solar Pak, PLTD kita tidak perlu lagi, karena memang sudah banyak PLTMH kita nantinya yang akan kita perbaiki. Tentu ini juga akan menjadi sumber pendapatan asli daerah kita. Bapak-bapak, ibu sekalian, begitu banyak program kita sebenarnya. Saya kembali mengingatkan dan menyampaikan bahwa ini memang harus menjadi kerja kita bersama. Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, semua pihak, Pak Camat, para penghulu, marilah kita bersama-sama untuk mendukung program kita ini. Marilah kita jadikan Gaylues ini menjadi kabupaten yang mandiri. Karena jangan salah Bapak Ibu sekalian, ketika kemarin moratorium tentang pemerintah daerah itu dicabut, itu tidak hanya pemekaran provinsi dan kabupaten yang di dalam moratorium tersebut, tetapi penggabungan kabupaten yang tidak mampu berdiri sendiri juga itu dibenarkan. Apabila kabupaten tidak mampu membiayai kehidupannya, pembiayaannya, tentu ini bisa dievaluasi dan akan dikembalikan ke kabupaten induknya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya berharap kita memang harus kerja keras. Tidak boleh kita tidak berpikir untuk membangun Gaylues ini Bapak Ibu sekalian. Kita fokus terus kepada pertanian, perkebunan dan hal-hal yang lain yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Kita malu juga kadang Pak Dandim, Pak Kapolres ketika rapat di luar, karena kita dinobatkan sebagai kabupaten termiskin di Aceh. Padahal kalau kita melihat Pak Kapolres, Pak Dandim heran melihat potensi yang ada di Gaylues ini Bapak Ibu sekalian. Tetapi kenapa Gaylues ini masih masuk ke dalam daerah yang kategori miskin? Tentu ada yang salah Bapak Ibu sekalian. Kesalahan ini yang selama inilah yang harus kita perbaiki ke depan ini, untuk kita bisa merubah kehidupan kita di Kabupaten Gaylues ini menjadi lebih baik. Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada Udah habis ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian sambutan dari saya terkait dengan apa masukan dan pertanyaan ini tadi. Mudah-mudahan kalau memang seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada hal-hal yang urgent, yang penting, yang mau dia bahas dengan saya, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, dan Pak Wakil, kami siap untuk hadir atau Bapak Ibu hadir nanti ke pendopo, kita bahas permasalahan satu persatu nantinya. Insya Allah semua permasalahan pasti ada solusinya ya Pak Dandim, mudah-mudahan. Mungkin demikian saja Bapak Moderator yang dapat saya sampaikan terkait masukan dan beberapa pertanyaan tadi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.